Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ihsan dari mahasiswa Unpida dengan NIM 1910201083 dari Teknik Elektro kelas 21. Saya akan menjawab tugas dari presentasi Divisi Pra UAS Kewarganegaraan dengan materi pertahanan nasional dari tema pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda sendiri, bagaimanakah Anda memaknai kondisi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya? Lantas, bagaimanakah bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam tata rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan kesatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu? Jawaban saya atau pendapat saya, menurut pendapat saya memaknai pandemi COVID-19 ini sebagai peringatan keras terhadap manusia untuk tidak merusak lagi lingkungan. Lingkungan juga butuh waktu untuk istirahat. Tidak sekarang ini, dengan maraknya pandemi ini, masyarakat tidak keluar rumah. Tidak punya polusi yang dikeluarkan, maka akan berdampak sangat baik terhadap bumi kita. Di negeri kita sendiri, di Indonesia juga terjadi berbagai macam dinamika yang terjadi dengan permasalahan di dalamnya dikarenakan pandemi ini, seperti halnya diberlakukannya program PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kemarin itu jauh dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya seharusnya PSBB itu tidak direalisasikan hanya dengan satu gelombang saja, hanya satu gelombang saja selama 2 minggu. Namun dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal, maka program ini tidak bisa ditindaklanjuti lebih tegas. Jadinya program ini mundur jadi 3 gelombang. Seperti halnya agar kurang tegar masyarakat akan pentingnya penggunaan masker bila berada di luar rumah dan aturan untuk jaga jarak antar sesama. Aturan tersebut sudah jelas untuk kepentingan bersama, namun ada saja yang masih menghiraukannya. Tak kalah politik dan lainnya juga ditentukan untuk memudahkan orang yang berkumpul-kumpul tanpa ada jarak itu sampai kewalahan. Kita juga tahu kalau anak-anak muda tidak keluar rumah dan berkumpul bersama teman-teman itu membosankan atau sangat gabut sekali di rumah. Namun jikalau hal tersebut malah membahayakan untuk kesehatan, gimana? Para medis juga bisa melakukan semampunya untuk menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Ya, semestinya kita juga membantu mereka dengan cara memakai peralatan tersebut kan. Lalu bagaimanakah bentuk tindakan yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam tata rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan kesatuan yang kuat agar wabah ini bisa berlalu? Menurut saya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh tutup mata atau gelap mata, dikarenakan pemerintah sudah memberikan lampu terang akan adanya new normal atau kita bisa melakukan aktivitas dengan normal kembali. Namun ada kemungkinan yang bisa terjadi, seperti halnya ketika kita sudah merasa akan kehidupan normal kembali, namun kita tidak lagi memakai masker, tidak lagi jaga jarak, tidak ada kemungkinan kalau kita tidak terkena corona lah. Jadinya kita harus memakai masker dan menjaga jarak, tetap seperti itu. 2. Batasi kegiatan di dalam rumah yang tidak terlalu penting, seperti halnya nongkrong atau ke tempat keramaian yang lainnya. Perlu jaga kesehatan juga agar sistem kekebalan tubuh kita terjaga, dan bila merasakan gejala corona jangan ditutup-tutupi. Kalau kita merasakan gejala corona itu sudah berada di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita lah, kita juga harus memberitahunya agar tidak menghiraukannya saja. Kalau bisa ya kita membantu mengantarkannya ke dokter untuk dicek. Ya, pesan saya terakhir, semoga saja pandemi ini cepat berlalu. Hal itu pun harus disertakan partisipasi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mematuhi segala aturan agar tidak semakin parah pandemi ini.
Sekian dari pendapat saya. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.